Kasus dugaan penipuan Medina Zain hingga kini masih menjadi sorotan publik. Terkini, Uya Kuya yang mengaku sebagai korban sang selebgram telah melaporkan Medina ke pihak yang berwajib. Usut punya usut, hal ini dilakukan Uya agar Medina memiliki efek jera yang membuatnya insyaf melakukan penipuan. Kendati demikian, Uya Kuya justru mendapat somasi dari kuasa hukum Medina. Lantas seperti apakah reaksi Uya Kuya atas somasi yang dialamatkan padanya? Sementara itu, pengacara Medina mengungkapkan kondisi terkini sang selebgram yang sekarang tengah menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat. Uya pun turut prihatin dengan kondisi Medina saat ini. Namun ia pun meyakini bahwa Medina menipunya dalam keadaan sadar. Lantas seperti apakah respon Uya Kuya terkait permintaan maaf yang diutarakan oleh pihak keluarga Medina Zain? Tak hanya Uya Kuya, belum lama ini korban penipuan Medina Zain pun menghubungi Dennis Karyesta dan mengungkap modus baru penipuan sang selebgram, yaitu dengan menjual tiket meet and greet Ria Ricis dengan harga yang fantastis. Padahal acara meet and greet tersebut hanyalah fiktif belaka. Lantas seperti apakah tanggapan Ricis tentang kasus dugaan penipuan yang menyeret namanya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Medina Zain hingga kini masih terus menyita perhatian publik. Terkini, presenter kondang Uya Kuya yang belakangan ini mengaku menjadi korban penipuan Medina pun akhirnya secara belak-belakan mengaku telah melaporkan sang selebgram ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan jual beli mobil. Bukan tanpa alasan suami Astrid itu melaporkan Medina agar sang selebgram mendapatkan efek jera dan berhenti melakukan penipuan. Pasalnya, Uya prihatin dengan nasib korban yang banyak berjatuhan karena kasus dugaan penipuan yang dilakukan Medina. Bagi Uya, laporan tersebut adalah bukti kepeduliannya pada Medina agar tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari. Ya betul ya, ada laporannya di Polda Metro Jaya terkait hal ini ya, kaitannya dengan penipuan. Ya. Itu kalau boleh tahu kapan Pak melaporkannya? Laporannya kurang lebih ada 4 hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu ya. Kaitannya penipuan, yaitu yang mana korban ini ya, Uya Kuya ini sudah mentransfer sejumlah uang kurang lebih 150 juta ya. Nah ternyata awalnya adalah perjanjian jual beli mobil, namun ternyata tidak terjadi ya jual beli mobil tersebut ya, namun uangnya sudah ditransfer. Akan ada pemanggilan Pak dari? Ya tentu nanti akan dipelajari ya, data-data lengkap ya, alat bukti lengkap nanti akan diagendakan. Yang digaung-gaungkan adalah sama pengacaranya adalah Uya cuma 65 juta aja. Ingat ini bukan pinjam-meminjam, dia nggak minjem duit sama gua, tapi dia menjual mobil fiktif, mobil yang ternyata bukan punya dia, dan gue udah DP senilai 100 juta. Ya, jangan diputar balikan ini jadi pinjam meminjam dan jadi 65 juta. Katanya emang dia udah transfer saya 10 dan 25, tapi saya masih menyatakan saya tidak mau menerima itu. Karena saya tidak minta dicicil, dari awal pun saya nggak minta dia nyicil, saya minta dia bayar 100 juta. Tapi kan bisa dibilang kan ramenya dengan si NJ ini mengalami gangguan bipolar dan itu
Bang Uya sendiri akan memilih jalur secara kekeluargaan, ditarik lagi laporannya apa? Gini. Tetap lanjut gitu. Dari awal kan gue udah bilang sama dia, ini lo bayar gua pada saat itu, masalah beres, lo udah nipu. Dia udah mengakui juga kalau dia bohong, dan dia udah mengakui juga kalau itu bukan mobil dia. Gue udah rekaman suaranya, tapi gue nggak bisa publish di sini. Dan gue udah bilang, lo selesaiin ke gua, masalah ini selesai. Dari kan gue dari awal-awal nggak pernah statement kan di mana-mana. Gue mulai statement keluar di sosmed setelah dia mulai mengancam gue, menggertak gue dan lain sebagainya. Waktu Lebaran tiba-tiba dia bilang butuh mobil apa enggak, gue bilang enggak. Dia mohon, dia mohon lah pokoknya untuk rumah sakit. Tiba-tiba berubah lagi untuk bayar klinik segala macam, sampai ngasih emoticon nangis. Ya gue kasihan. Akhirnya gue bilang, biasa gue kan nggak pernah beli mobil tanpa lihat dulu. Gue bilang mana lihat dulu, dia nggak bisa, tapi gue butuh duitnya. Akhirnya gue bilang, yakin nggak bekas banjir, bekas nabrak ya 10.000% dijamin. Kalau nggak viralin aja dia bilang gitu kan. Ternyata gue transfer, mobilnya nggak kunjung datang, malam-malam akhirnya datang cuma satu, dan ternyata juga itu bukan mobil dia, mobil orang yang orang juga kaget. Orang itu taunya datang ke rumah sakit itu, dipikirnya mau beli mobil si mbak itu, katanya. Ternyata kok gue, akhirnya dia ngomong terus terang nih, dan orang itu juga tidak terima duit apa-apa dari si mbak ini. Gue kekeluargaan banget awalnya. Gue nggak ngomong di mana-mana, sampai akhirnya beberapa hari dia mulai gancam gue, gertak gue, dia bentak gue di telepon, dan itu udah balik lagi ke masalah harga diri gue. Oh, berapa lama itu sekitar? Lupa lah berapa hari lah. Makanya memutuskan Mas Uya untuk kayak udah melaporkan aja ke. Iyalah, karena gini. Kalau orang bilang kasihan lah Uya gitu. Justru kalau gue kasihan sama dia, yang gue lakukan ini adalah sebagai bentuk perhatian gue sama dia. Supaya ada efek jera. Karena ternyata kan korbannya justru banyak banget. Dari orang yang juga pas-pasan uangnya juga ada. Sampai orang yang kaya raya juga ada. Iya kan? Jadi intinya kalau nggak dikasih efek jera, lo nggak akan sadar. Ini buat kebaikan lo juga. Kalau nanti akhirnya lo masuk penjara, mudah-mudahan lo insaf. Sehingga nanti lo keluar dari penjara, lo bisa bertanggungjawabkan perbuatan lo, sehingga lo nggak sampai tua jadi penipu terus. Di podcast gue kan korban-korban yang ternyata juga adalah korban dari mbak ini. Dan itu juga bukan gue yang nyari, mereka yang datang ke gue kok. Mereka yang akhirnya mereka punya kekuatan untuk melaporkan. Ternyata semua hampir sama, modusnya sama. Mereka digertak, diancam, dibuat capek, dibuat lelah. Karena gini, ini kita bicara secara umum ya, penipu secara umum itu adalah dia mampu memainkan psikologis korbannya. Atau dibuat capek. Ini mbak ini memainkan semuanya nih. Dibuat capek adalah, ya nanti ditransfer sama ini gue, sama cowok gue, sama kakak gue, terus-terusan. Oh iya nanti gue mau ke ATM, gue lagi sakit. Terus-terusan berhari-hari supaya mengulur-ulur waktu, supaya tidak ngelaporin, tapi akhirnya capek. Dan pinternya dia adalah dia kebanyakan mayoritas ada yang MM-an juga ya, tapi rata-rata yang kena tuh 70-an juta sampai 100 juta lebih. Kenapa? Supaya dia membuat orang yang ditipu angka segitu itu akhirnya nyerah. Karena gini, kalau gue laporin, kalau gue ramein, effortnya akan bisa jadi kerugian gue 2 kali lipat. Jadi orang mendingan nyerah. Jadi dia pinter nih. Tapi kalau buat gue, sekarang kenapa gue mesti repot-repot begini? Gue udah kehilangan duit segitu. Ini kan butuh effort buat gue. Butuh tenaga, waktu, biaya. Ya gue nggak apa-apa deh. Yang penting ada efek jera. Sementara Uya melaporkan Medina Zain ke pihak berwajib. Kuasa hukum Medina, Rasman A. Nasution, justru melayangkan somasi pada sang presenter. Hal ini tak lain dan tak bukan karena Uya Kuya dianggap telah mencemarkan nama baik Medina melalui tayangannya dalam kanal YouTube. Kendati demikian, tampak tak gentar Uya pun dengan santai menanggapi somasi tersebut. Saya bilang, Uya, itu bukan kewenangan kamu. Kamu itu cukup 1-2 orang sebagai model, contoh. Tapi kalau kamu rutin mendatangkan orang, itu patut juga punya mensrea, berniaga untuk merusak nama baik Medi. Apa ini gitu? Membentuk opini kan? Boleh dong saya ngomong. Nah saya, dan kita sudah somasi orang itu, termasuk Dennis, termasuk Uya Kuya. Oh nggak apa-apa, somasi aja. Saya kan nggak pernah. Ini somasi atas dasar apa sih? Katanya menyayangkan, katanya Bang Uya itu belakangan ini kadang Uji Pulau Dewa kan ada di konten abang. Sekarang gini lah, ibaratnya gini. Saya ini bukan Deddy Corbuzier yang ibaratnya mengundang
orang untuk bercerita. Saya kan ini bercerita atas nama korban juga. Kalaupun saya undang nanti gitu kan, saya nggak akan undang pengacaranya dulu dong. Undang aja sih mbaknya dulu datang ke gua. Ya kalau emang lu nggak merasa bersalah ya ngomong di gua dong. Bener kan? Silakan aja. Ibaratnya jangan sampai justru nanti malah lu ditertawain orang gitu. Masyarakat Indonesia udah pada pinter kok. Jadi gue juga jangan sampai kita mengeluarkan statement-statement atau tindakan-tindakan yang akhirnya membuat kita jadi terasa bodoh sendiri. Jadi kita kayak badut, janganlah. Kalau gue prinsip gue gitu. Terkait kondisi Medina, sang kuasa hukum menerangkan bahwa kini kliennya tengah dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Lantas bagaimanakah tanggapan Uya tentang hal tersebut? Serta bagaimana pula reaksi Uya mendengar permintaan maaf yang dilontarkan keluarga Medina? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terjerat kasus dugaan penipuan, kuasa hukum mengabarkan kondisi terkini Medina yang disebut-sebut mengidap bipolar akut. Sang kuasa hukum Rasman A. Nasution pun mengungkapkan bahwa Medina kini tengah menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit jiwa di Provinsi Jawa Barat. Bahkan Medina membutuhkan waktu hingga 1 minggu lamanya untuk menjalankan pengobatannya. Melihat kondisi kesehatan mental Medina, Uya Kuya pun mengutarakan keprihatinannya dan berharap agar sang selebgram segera sembuh supaya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Kalau emang dia sakit, kita doakan cepat sembuh lah. Cepat sembuh agar yang bersangkutan bisa segera sembuh dan menyelesaikan tanggung jawabnya di mata hukum. Medina sudah disampaikan dokter ke saya, itu bipolar akut. Bipolar itu akut, mati akut atau tidak akut, itu kan masih dalam observasi. Dan menurut dokter saya, wakil direktur rumah sakit salah satu di Cisarua, saya tak sebut itu rumah sakit jiwa, itu keluarganya, saya melihat itu biasa. Banyak orang yang depresi, tertekan, bipolar, dan itu katakanlah grade-nya itu sudah high, maka dia perlu penanganan intensif. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Medi pura-pura sakit, itu jelas pelanggaran hukum. Tunggu Medinya sehat, nanti Medi akan mengambil tindakan hukum. Karena itu maka menurut dokter saya bahwa Medina butuh 1 minggu lagi. Itu dihitung dari hari Sabtu kemarin. Pada Sabtu, berarti Sabtu ini, ya dong. Nah, nanti setelah Sabtu ini kami akan berkirim surat, sudah ada kesepakatan untuk menanyakan hasil diagnosa. Di sisi lain, terkait permintaan maaf keluarga Medina Zain pada semua korban yang merasa dirugikan, Uya Kuya justru tidak mau berkomentar banyak. Bagi Uya, pihak keluarga Medina hanya melakukan kewajibannya sebagai anggota keluarga yang akan mati-matian membela keluarganya. Lantas benarkah Uya merasa tidak ada permintaan maaf karena tidak ada pihak keluarga Medina yang meminta maaf langsung padanya? Kalau keluarganya preskon sih menurut gue ya tugas dari keluarga emang harus memberikan keterangan. Dan keluarga tuh harus melindungi keluarganya, anggota keluarganya. Tapi ya ibaratnya jangan lupa kalau saya juga punya keluarga. Jadi keadaan Medina Susani sekarang sedang dirawat di rumah sakit jiwa.
di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Banyak keselamatan jiwanya dan masa depannya juga. Mohon semua memakluminya dan memberi kesempatan Medina untuk sembuh. Anak perempuan ibu kalau sampai hilang, mau bagaimana? Ibu nggak bisa mencari nyawanya. Mohon maaf kepada teman-teman bisnisnya dan semua sahabat-sahabatnya, mohon maaf. Semua bukan keinginan kami. Moga-moga saja para investor atau rekan bisnis memaklumi dan memahami, dan saya mohon maaf atas kelalaian kami selaku keluarga tidak terus-menerus mengawasi usahanya. Kalau tahu ke belakang, karena memang jauh lokasi adanya di daerah Bandung Selatan, dia ada di kota Bandung, jadi tidak tahu, tidak ikut mengawasi. Ya, begitulah. Saya kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doanya agar Medina Sony segera sembuh kembali dan dapat menyelesaikan sangkut paut dengan para sahabat bisnis dan investor-investor. Tak hanya Uya Kuya yang turut menjadi korban atas dugaan penipuan Medina, salah satu korban Medina pun mengungkapkan modus baru penipuan sang selebgram, yaitu dengan menjual tiket meet and greet Ria Ricis yang ternyata fiktif. Lantas bagaimanakah tanggapan Ricis akan peristiwa tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tak hanya menyasar deretan selebriti tanah air, bahkan dugaan penipuan yang dilakukan Medina pun menyasar masyarakat umum. Seperti baru-baru ini, salah seorang korban Medina mengungkapkan peristiwa tidak mengenakan yang ia alami saat ditipu oleh sang selebgram. Pada Dennis Karyesta, korban mengungkapkan bahwa Medina menggunakan modus penjualan tiket meet and greet dengan mencatut nama Ria Ricis. Dennis pun mengungkapkan kronologi peristiwa dugaan penipuan itu. Berawal dari penjualan tiket fiktif seharga 7,6 juta rupiah, kemudian korban pun kembali diminta untuk mentransfer uang senilai puluhan juta rupiah ke rekening Medina untuk mendapatkan tiket meet and greet Ricis yang hingga kini tak diketahui kejelasannya. Singkat cerita, istri dapat nomor admin beli tiket meet and greet Ria Ricis pas mau beli tinggal tiket VIP dan VVIP. Dan dibelilah tiket VIP seharga 7,6 juta ke rekening MZ di Agustus awal. Bulan Oktober akhir dapat kabar meet and greet berlangsung November, tapi tiket harus upgrade. Jadi disuruh nambah lagi. Tadi kan disuruh bayar 7, berapa juta? 7,6 juta. Disuruh upgrade lagi biar bisa VIP apa gimana gitu. Nambahlah di situ 4 juta. Nah, 4 jutanya itu dia dapat dari mana uangnya? Rakyat kecil ini dia dapatnya dari jual motor. Dia udah nggak respon lagi abis di transfer itu seperti biasa. Terus info lagi akhir November meet and greet-nya disuruh nambah 20 juta. Tadi kan jadi VIP kan, sekarang nambah 20 juta untuk bisa jadi VVIP. Karena nanti akan ada hadiah liburan bareng Ricis. Jual rumah orang tuanya di kampung, 25 juta. Keji sekali kau Medina, kejam. Kenapa kami nggak speak up? Karena bukti chatnya nggak ada alias sudah luntur. Jadi bukti chatnya tadi dikasih lihat ke aku, tuh kertas kosong. Ada BRI link apa segala macem, sudah luntur kertasnya. Karena nipunya udah lama dari tahun lalu.
Melihat namanya turut terseret dalam pusaran polemik dugaan penipuan Medina Zain, Ria Ricis mengaku tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Alih-alih mengklarifikasi tudingan pencatutan namanya oleh Medina, istri Tukurian itu justru merasa tak memiliki wewenang untuk membicarakan hal yang tak ia ketahui secara pasti. Aku nggak nonton, aku nggak ngikutin, maaf. Bukan ranah kita kali ya, karena aku nggak ikutin beritanya. Sedih sih, cuman semoga ditunjukkan jalan terbaik dan dipertemukan dengan orang-orang yang jujur. Tapi Kak Ricis sendiri bakal mempermasalahkan nggak? Aku nggak tahu sih gimana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.